asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah dan biarlah kata malu Rabbi sholli santri wa istri amri wa kebetulan bisa pokok. Alhamdulillah kalau bagi Allah di pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk mencari ilmu di mata kuliah fikih ya. Fikih berapa? Tiga ya. Baik, sekarang di pertemuan selanjutnya itu pertemuan ke-15 ya. Kita akan membahas kembali ya materi tentang fikih muamalah, yaitu salah satunya adalah waris ya, atau dalam istilah fikih waris, ilmu faraid ya. Ilmu faraid itu adalah ilmu waris ya. Kenapa ini penting di dalam fikih muamalah? Karena dalam hubungan sama manusia kita harus saling memberikan manfaatan ya, termasuk kita di dalam masalah harta ya. Jadi harta semua ini bisa tetap bermanfaat kalau tadi dibagikan dan dimanfaatkan oleh keluarganya ya. Makanya diatur dalam Islam ada namanya hukum faraid atau hukum waris ya. Nah, sebelum masuk ke materi biar semangat ya, kita explaining dulu. Silakan semuanya berdiri. Kita bagi dulu tafsir dulu ya, tapi sambil ditulis ya, ditulisnya di bayangan aja ya, bayangan kalian. Oke, anggap aja kalian tulis di depan kalian. Oke, ya. 1 2 ya, 3 4 ya, 8 9 10 Sekarang silakan menulis dengan kepala kalian ya. Ya, ini saya kepala kalian. Angka 3 ya, 3 angka 8 ya, 8 berapa? Angka 9 silakan kembali dulu itu kan ya. Setelah kita baca semua dulu ya, semuanya dan sebagainya ya, ya sama artinya. 1 2 3 ya, semangat ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Allah ya Allah. Kita kembali ya sampai apa? Al-Basit ya, langsung ke materi ya hari ini tentang rukun dalam lingkup waris dalam Islam ya. Sebelumnya konsentrasi dulu, konsentrasi ya, siap, konsentrasi. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang apa? Nadira, izin. Siapa lagi? Iya, minta ya. Nah, Allah kenapa? Sakit. Doakan dulu ya, semoga cepat sembuh. Sehat ya. Oke, baik. Ruang lingkup waris dalam Islam. Ya, tadi kan waris itu disebut apa? Ilmu faraid ya, ilmu yang akan punah ya. Bukan Rasul saja yang punah ya. Ilmu waris itu akan cepat punahnya dibanding ilmu yang lain. Kenapa? Karena nanti di akhir zaman banyak kebodohan di mana-mana. Ya, dan negara itu dipimpin oleh pemimpin yang bodoh. Ya, maksudnya bodoh itu bukan aslinya. Ya, jadi misalnya tidak apa-apa basicnya, tapi ini di bidang yang bukan ahli dia, tapi memaksakan diri. Itu nggak boleh. Ketika Rasulullah, ketika seorang dipimpin oleh yang bukan ahlinya, maka kemudian kehancurannya. Nah, makanya hati-hati dalam memilih pemimpin ataupun misalnya kalian nanti ya di dunia kerja, kalian sekarang misalnya PAI tapi kerjanya di yang lain misalnya ya, silakan aja kalau misalnya kalian punya basic skill yang sesuai gitu ya. Tapi kalau nggak jangan apa ya, memaksakan diri gitu. Kalau nanti kalian tidak totalitas dalam pekerjaan tersebut. Nah, jadi apa? Kancurannya. Maksudnya kancuran itu bukan versinya kiamat atau gimana ya, tapi ya itu ada ketidaknyamanan gitu dalam melakukannya gitu ya. Nah, sekarang kalau hukum waris atau faraid adalah sistem komprehensif yang ditetapkan oleh Allah untuk pembagian harta peninggalan ya. Jadi ini Islam itu sudah mengatur, khususnya dalam fikih, di ilmu fikih sudah diatur tentang pembagian harta menurut ini istilahnya ya, harta peninggalan dari si mayit, yaitu dalam ilmu waris atau ilmu faraid. Nah, sistem ini memastikan keadilan dan mencegah perselisihan dengan alasan utama Al-Quran dan As-Sunnah ya. Jadi dengan ilmu waris itu akan ada perselisihan sebenarnya.
laki-laki 2, perempuan 1. Tapi nanti nanti besok punya mah sepakatnya jadi bersama-sama, jadi bisa dikompromikan pembagiannya, nggak bisa ya, itu sudah sesuai dengan aturan Islam. Jadi ada aturannya, laki-laki memang kerjaannya 2, perempuan yang sakit, itu tak adil sebenarnya ya. Perempuan jangan merasa lupa adil ya. Adil itu bukan berarti sama kata ya, tapi sesuai dengan porsinya, sesuai dengan kebutuhannya ya. Misalnya kalian punya saudara ya, kakak, adik, kan ketika dikasih uang jajan pasti beda sama orang tuanya. Masa ada pilihan sama kayak anak SD bekalnya ya harusnya mah beda gitu. Jadi kan karena kebutuhannya itu berbeda. Nah adil pun sama gitu ya. Bukan berarti yang perempuan 1 Allah mah bisa mengambil ya, Allah tentuin hukum adil buat pilihan pada laki-laki, kita juga tapi sebagai kepala keluarga, kepala rumah tangga nantinya ya, ataupun yang berbeda juga sebagai tulang punggung di sebenarnya kembali lagi ke istri, apalagi udah rumah tangga mahakannya. Cuma sedangkan makan sendiri kan sama suaminya gitu, pasti balik lagi ke sini sebenarnya dapat juga gitu, tapi dari suaminya ya. Oke, di sini masih ada yang punya kamu misal tidak adil dari waris saja. Ketika akikah antara laki-laki berapa? Akikahnya 2 ya, udah beda lagi juga udah 2 ya, perempuan 1. Kenapa? Karena itu tadi ya nyambung sama waris ya. Jadi kita harus tetap berpikir positif, aturan Allah itu pasti baik untuk manusia ya. Mungkin ada kezaliman di situ. Nah ini pengertian dan definisi farid ya. Definisi farid adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Meninggal dunia sih. Jadi ilmu yang membahas tentang peninggalan harta itu dibahas di ilmu farid ya. Yang kedua, tujuan utamanya menjamin keadilan, mencegah sengketa dan menegakkan hak setiap ahli waris yang sah. Ahli waris yang sah itu adalah apa? Yang terdekat. Ya misalnya anak, istri, sepupu, misalnya nenek, kakek dan lain-lain. Oleh terdekat ya, agar apa? Tidak muncul perselisihan dan ketidakadilan. Yang ketiga, perintah Allah ya. Mungkin ada kezaliman di situ. Nah ini pengertian dan definisi farid ya. Definisi farid adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan orang yang meninggal dunia. Meninggal dunia sih. Jadi ilmu yang membahas tentang peninggalan harta itu dibahas di ilmu farid ya. Yang kedua, tujuan utamanya menjamin keadilan, mencegah sengketa dan menegakkan hak setiap ahli waris yang sah. Ahli waris yang sah itu adalah apa? Yang terdekat. Ya misalnya anak, istri, sepupu, misalnya nenek, kakek dan lain-lain. Oleh yang terdekat ya, agar apa? Tidak muncul perselisihan dan ketidakadilan. Yang ketiga, perintah Allah ya. Perintah Allah melaksanakan farid adalah wujud ketaatan terhadap perintah Allah dan dalam Al-Quran. Kalau misalnya kalian bagi waris, ayah kalian meninggal, misalnya ya, kalau mau dibagikan waris sesuai dengan hukum Islam, berarti kalian menentang perintah Allah. Nah kemudian ibu, ya ibu dari siapa ini? Bisa dari ibu dari ayah atau ibu dari ibu dari istri, ya dari suami atau ibu dari istri, ya tidak satu per 6 atau 1/3. Nah lanjut lagi ada asabah. Ahli waris yang menerima sisa harta setelah asal turun mengambil bagiannya seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki. Ya misalnya punya sepupu udah habis, udah diambil sama sama turun, sisanya di asabah. Ada juga zawul arham, yaitu kerabat yang jauh dapat mewarisi jika tidak ada asal turun dan asabah. Itu terakhir opsinya. Ya, jadi dahulukan dulu asal turun, baru asabah. Kalau ada baru zawul arham, kerabat terjauh. Ya, berarti dari uyut ya, uyutnya lah, anaknya uyut, pinggir kan banyak ya, uyut di bibir, nenek di bibir ya, misalnya orang Sunda ya. Kalau Indonesia kayak juga, nenek dari pinggir, masa gitu. Jadi itu dahulu kan dulu asal turun yang sudah ada ketentuannya di Al-Quran. Ya, nah sebagai contoh, dalam misal laki-laki mempunyai terdapat 2 bagian, 2 kali lipat dari anak perempuan. Itu dalam Quran surat An-Nisa ayat 11. Sebuah prinsip keadilan yang mempertimbangkan tanggung jawab finansial. Ya tadi ya, diatasnya 2 laki-laki, perempuan tidak boleh iri karena sudah ketentuannya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Ya, next. Dan terakhir kesimpulannya, jadi ilmu waris ini adalah ilmu yang mengajarkan tentang sistem keadilan, ya bagi ahli warisnya, ya dengan jumlah bagian-bagian masing-masing, ya. Kemudian pentingnya memahami atau faktor ini sangat penting untuk menghindari sengketa dan menjaga keberkahan dari harta tersebut
tersebut. Jadi harta yang ditinggalkan dari harta warisan. Kemudian keberkahan dan silaturahmi. Melaksanakan berbagai waris warisan Islam tidak hanya membawa keberkahan, tapi juga memperkuat tali silaturahmi. So kalau ada yang meninggal kan ngumpul, ya, yang dia kumpul ini berbagi gimana nih hartanya, jangan dibiarkan saja, gitu ya, jangan dibiarkan bertahun-tahun, jadi nanti khawatir menimbulkan perselisihan, ya. Sampai di sini ada pertanyaan tentang ruang lingkup waris dan pembagiannya. Jika tidak ada, tadi ya, sebagian ini memahami materi buku atau tidak, ya. Coba yang lapang, belum biru, ya. Antuk ya, oke, kita lagi, ya. Yang tidak melupakan dalam pembagian waris itu yang mana? Asabul, asabul. Yang menjadi titik, kita sebulan kita apa? Arti dari sebulan waris sekian berapa jauh? Dapatnya pak, dapatnya berapa? Jika tidak ada, Tidak ada asal turun dan asal. dalam Islam ilmu waris disebut ilmu apa? Faraid, bang, nulis apa ya? Langsung cek titiknya. Apa sih? Oke lagi, yang depan di blog. Lihat, ada bisa? Waris tetap. Waris tetap, apa? Waris tetap yang ada dalam jangan bu, benar, ya. Oke, terus sebagai kecamatan, coba ada namanya. Oh, enggak, siapa? Ada arti asoba. Asoba itu apa? Sisa apa? Sisa harta. Baik, silakan dibuka HP-nya, semua bawa HP masing-masing ya. Nah, nanti kita sekarang kita evaluasi ya atau refleksi. Silakan dibuka sudah kuisnya. Ini kodenya. Dimasukkan tuh kodenya. Nanti silakan kalian menjawab soal yang ada dalam kuis tersebut. Ya. Kalau sudah masuk semua nanti baru Ibu scan. Silakan. Ketik kuis di webnya, di Google-nya. Sudah? Ya. Ya, mulai ya. Silakan diisi. Yang pertama siapa? Nah, kita lihat video ini. Wah, tepuk tangan buat Siti. Yang kedua Hanif, yang ketiga Sauki. Ya. Sebentar sebelum cukup, jangan lupa tugasnya Ibu berikan tugas ya untuk minggu depan, yaitu adalah menghitung waris keluarga kalian sendiri. Nanti Ibu bisa di pekan yang akan datang. Ya, bisa ya untuk hari ini, dan tentu saja membaca